Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di News Pagi bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Gede Satria. Pemirsa, informasi berikutnya, angin puting menerjang Klungkung, Bali. Akibat kejadian ini sejumlah rumah dan kandang ternak warga rusak. Angin puting beliung menerjang wilayah pesisir Pantai Lepang, Kecamatan Banjar Angkan, Klungkung, Bali. Sejumlah atap rumah warga dan daun berterbangan ketika angin kencang melanda. Peristiwa ini terjadi pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah pada Kamis sore. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah atap rumah dan kandang ternak warga rusak. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pasca kejadian, warga bersama BPBD setempat membersihkan puing akibat banyaknya atap rumah yang ambruk. Pemirsa, kemarin digelar sidang kasus narkoba atas terdakwa Teddy Minahasa. Dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi, sempat terjadi perdebatan antara Teddy dengan Kapolsek Kalibaru. Sidang lanjutan kasus peredaran narkoba yang menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam sidang, jaksa penuntut umum menghadirkan dua saksi, yaitu Kapolsek Kalibaru, Kompol Kasranto, dan Asisten AKBP Dodi Prawira Negara Syamsul Ma'arif. Dalam sidang, Teddy sempat mencecar saksi Syamsul soal kepemilikan sabu. Lalu apa yang menjadi dasar saudara mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut milik saya, sedangkan saudara dari awal mengatakan tidak mengenal saya? Ini saya dengar sendiri ketika kita di berita acara konfrontasi tanggal 23 November 2022. Baik, Pak. Saya mengatakan seperti itu kan di BAP saya adalah sepengetahuan saya. Sepengetahuan itu maksudnya adalah berdasarkan saudara Dodi, cerita saudara Dodi, dan berdasarkan keterangan Anita, Pak, kepada saya, Pak. Penjelasan Anita kepada saya saat saya berkomunikasi kepada Anita, Pak. Ya. Taunya itu mengaitkan terdakwa dari Anita dan dari Dodi. Betul. Itu jawabannya. Ya. Berarti saudara tidak mengetahui secara langsung bahwa sabu itu milik saya. Betul. Nah, tadi saudara kan mengaku saudara yang mencuri. Mengapa sekarang berubah menjadi milik saya? Saya berdasarkan keterangan Pak Dodi dengan... Bukan. Dari fisik aja. Dari fisik barang yang dijadikan objek pembahasan dalam persidangan ini adalah sabu. Yang menurut keterangan saudara, saudara curi atas perintah Dodi. Ya toh? Nah, sekarang kenapa saudara mengatakan tuh sabu milik Teddy, sabu milik Teddy? Apa yang menjadi dasar sebetulnya saudara mengatakan itu? Seperti yang tadi saya bilang, Pak, dari saudara Dodi dengan Anita mengatakan demikian. Loh, bukan. Saudara tadi mengaku kan kalau saudara yang mencuri kan? Betul. Betul. Nah, gua mencuri, Pak. Kok bisa itu dibilang itu punya saya? Apakah perintah menukar itu kan bukan dari perintah menukar itu kan saya disuruh, Pak? Iya, disuruh. Yakin saudara atas perintah itu? Gimana, Pak? Atas perintah atau suruhan itu saudara yakini betul? Yakin, Pak. Kenapa tidak konfirmasi dengan saya melalui jalur apapun? Kan bapaknya Dodi juga jenderal. Teddy Minahasa didakwa memperjualbelikan barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukit Tinggi sebanyak 5 kg. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri kembali kunjungi kawasan ibu kota Nusantara di Penajam Pasir Utara. Dalam kunjungannya ke ibu kota Nusantara, Presiden meninjau peresmian Mentawir di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Persemaian Mentawir dibangun pemerintah untuk mendukung penghijauan kawasan IKN serta Pulau Kalimantan. Persemaian Mentawir telah disiapkan sejak tahun 2021 dan akan memproduksi 20 juta bibit tanaman per tahun. Selain di IKN, persemaian Mentawir juga akan dilakukan di kawasan reklamasi bekas tambang di sejumlah lahan kritis di Pulau Kalimantan. Ini adalah persemaian Mentawir
Yang kita siap ini adalah persemaian Mentawir yang kita siapkan 2 tahun yang lalu dalam rangka mendukung nanti penghijauan, reboisasi, penghutanan kembali untuk Ibu Kota Nusantara plus juga seluruh kawasan yang ada di Pulau Kalimantan. Ini akan memproduksi kurang lebih 20 juta bibit per tahun, 20 juta bibit. Kalau rumpin itu 6 juta, ini 24. Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Deklarasi dihadiri langsung oleh Anies, namun tidak ada perwakilan Partai Demokrat dan juga Nasdem. Anies Baswedan resmi diusung Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai bakal calon presiden yang akan didukung pada Pilpres 2024. Deklarasi digelar di DPP PKS Kamis siang, dihadiri langsung Anies Baswedan serta para petinggi PKS seperti Hidayat Nur Wahid dan Sohibul Iman. Pasca keputusan musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ini, saya instruksikan kepada struktur anggota simpatisan PKS di seluruh Indonesia untuk mengenalkan dan menyosialisasikan Saudara Anies Rashid Baswedan ke seluruh pelosok dan penjuru negeri sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan Anies Baswedan merasa terhormat didukung PKS sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024. Kami merasa sangat terhormat untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera. Sebelumnya, Anies Baswedan juga telah diusung Partai Demokrat dan Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres tahun depan. Walau PKS, Nasdem, dan Demokrat sedang menjejaki koalisi, tetapi pada deklarasi dukungan Anies di DPP PKS tidak ada satupun perwakilan dari Nasdem dan Demokrat yang hadir. Sementara jika koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS pada akhirnya terjalin, maka koalisi sudah memenuhi syarat untuk daftarkan pasangan Capres dan Cawapres ke KPU. Pemirsa, menghadapi persaingan industri media yang semakin ketat, MNC Group terus berinovasi, menciptakan konten unggulan yang kreatif di semua program televisi dan unit digital. Dengan kemajuan di era digital ini membuat masyarakat lebih selektif memilih konten yang terbaik untuk ditonton. Ratusan karyawan dari tim programming, production, dan teknik dari 4 TV dan digital MNC Group mengikuti workshop tentang produksi program televisi di MNC Studios Jakarta Barat. Kegiatan workshop kali ini fokus melecut semangat para karyawan televisi MNC Group agar menyajikan program terbaik di era persaingan media yang semakin kompetitif. Content is very important. Makanya kita bicara di sini programming, kita bicara production. It's all talking about content. Jadi konten yang tentunya baik sesuai dengan segmen yang kita mau tuju. Karena memang di masa sekarang di mana media itu, entertainment itu berkembang secara luas, dan bagaimana cara orang menyaksikan, bagaimana cara orang menghasilkan konten itu banyak sekali yang harus disesuaikan gitu ya. Sebagai industri media terbesar di Asia Tenggara, MNC Group melalui 4 TV, yakni RCTI, GTV, iNews, MNC TV, serta TV digital RCTI Plus, berkomitmen menyajikan ragam program unggulan dan berkualitas yang layak ditonton semua halayak. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda para pecinta teknologi komunikasi pasti sudah nggak sabar dengan kehadiran salah satu produk handphone flagship asal Korea. Bertemakan Share the Epic, sejumlah fitur menarik memungkinkan Gen Z membuat dan membagikan setiap momen menjadi lebih epic.
Raksasa teknologi Korea meluncurkan produk smartphone flagship terbarunya yaitu Samsung Galaxy S23 Ultra 5G di Indonesia. Dengan teknologi terkini memudahkan setiap orang bisa menjadi content creator. Bertemakan Share the Epic, Samsung juga memamerkan kreasi Epic Video Reels yang diproduksi menggunakan Samsung Galaxy S23 Ultra. Tidak tanggung-tanggung, smartphone dengan teknologi teranyar ini menawarkan performa kamera 200 megapiksel. Dengan chipset Snapdragon 8 Gen 2 dan image signal processing berbasis kecerdasan buatan yang telah ditingkatkan, membuat pengguna mampu mengoperasikan kamera secara optimal meski dalam kondisi minim cahaya dengan banyak gerakan. Belum lagi S Pen memungkinkan pengguna semakin kreatif membuat stiker lebih mudah. Dengan intelligent display, Samsung juga memanjakan para gamers, yaitu membuat tampilan di layar terlihat semakin halus. Seluruh fitur apik ini didemonstrasikan ciamik oleh sejumlah artis terkenal seperti Raisa, Dian Sastro, Jerome Pauline, Fonzi Felicia, dan Lyodra Ginting. Ada beberapa hal seperti di Epic Camera Experience, karena ini adalah kamera dengan 200 megapiksel yang juga memiliki fitur nightography, kemudian ada optical image stabilizer yang sudah disempurnakan 2 kali lebih stabil dari fitur sebelumnya, kemudian bisa 100 kali zoom, dan masih banyak lagi. Selain memungkinkan membuat konten dan mengabadikan momen dengan Epic, Samsung Galaxy S23 Ultra menghadirkan keceriaan melalui video wallpaper, namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan kemasan daur ulang. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Kita beralih ke ajang F1 pemirsa. Persiapan gelaran F1 Powerboat 2023 sudah 100%. Ya, 10 tim yang berasal dari berbagai negara siap bertanding pada 25 hingga 26 Februari 2023 mendatang. Pagelaran F1 Powerboat 2023 seri Indonesia tinggal menghitung hari. Persiapan balap jet air paling bergengsi sudah 100% dan siap untuk dihelat pada 25 dan 26 Februari 2023 di Danau Toba, Balige, Sumatera Utara. Infrastruktur F1 Powerboat di Pelabuhan Mulia Raja Napi Tukulu, Balige sudah rampung sepenuhnya. Grandstand yang akan disediakan untuk menonton telah berdiri megah di sisi Danau Toba. Pedok dari 10 tim yang akan bertanding juga telah selesai dipersiapkan. Para kru juga sudah melakukan uji coba mesin kapal. Stand-stand UMKM yang akan menjual berbagai macam oleh-oleh khas Sumatera Utara juga mulai dibangun. 10 tim akan bertanding di F1 Powerboat Indonesia 2023. Tim berasal dari Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Swedia, dan Cina. Pembalap Santorente dari Abu Dhabi tim juara pada event tahun 2022 juga akan kembali terjun di Danau Toba. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, tim liputan iNews melaporkan.